وزادنا عن مخالفات أمره ومعصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا بنبوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah, boten wonten pamatur ingkang sakelangkung wigati kajawi monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng ningkataken iman takwa kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kanthi landesan Al-Qur'an saha sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi panajab kanthi undhanipun iman lan takwa kula panjenengan sedaya menika mugi-mugi kita sareng-sareng dinebetno dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang muflihun utawi tiang-tiang ingkang bejo beruntung sae wonten donya kita langkung-langkung wonten ing akhirat ing mangke. Jemaah rahimakumullah, di hari ini, di saat ini dan di bulan ini kita semua berada di dalam suasana tahun baru Hijriah yang sering disebut bulan Muharram. Kalau orang Jawa bilang sasi suro. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Karena di dalamnya ada beberapa kemuliaan-kemuliaan dan haromah-haromah yang Allah letakkan di dalam bulan Muharram itu. Maka bagi kita semua sebagai umat Islam dianjurkan untuk memuliakan daripada bulan Muharram itu, karena bulan Muharram itu min syahrul hurum, dari sebagian bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Muharram? Mari kita bersama-sama untuk introspeksi, mawas diri terhadap perilaku kita, baik yang berhubungan dengan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala atau baik pribadi yang berhubungan sesama manusia. Jemaah rahimakumullah, sahabat Umar radhiyallahu anhu nate ngendika, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kita menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menghitung diri, mengintrospeksi diri adalah cara terbaik bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita. Jemaah rahimakumullah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam proses kita memperbaiki diri kita. Berusaha menjadi orang-orang yang baik, baik di hadapan Allah atau baik di hadapan manusia. Itu ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kita kepada Allah, atau takutlah kita kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja
kita berada dan di mana waktu kita berada, tetaplah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Menjaga utawa ngrekso terhadap hak-hak Allah, dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah. Pendek kata, dimanapun kita berada dan di saat apapun kita, meski kita bisa selalu berusaha menjaga ketakwaan kita, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, menyadari bahwa kita adalah hambanya Allah dan sudah sewajibnya lah kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai ilah sesembahan kita. Demikian juga kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi terhadap semua larangannya, sekuat mungkin. Karena apa? Faktanya kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, untuk menghindari kemaksiatan ini, apalagi era sekarang itu sangat-sangat sulit sekali. Maka sebaiknya kita meski memiritkan zikir kepada Allah untuk minta pertolongan kepada Allah. Nas'aluka ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian dalam melampaui kehidupan ini. Dan apabila engkau biarkan aku sendiri dalam melampaui kehidupan ini, niscaya aku akan celaka. Karena apa? Faktanya berat sekali untuk menghindarkan kemaksiatan di era sekarang. Kita keluar rumah sudah, bahkan di kamar kita sendiri sulit untuk menghindari hal itu. Maka tidak ada lain bagi kita untuk selalu minta pertolongan kepada Allah, untuk minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pongah, jangan membanggakan kemampuan diri. Mentang-mentang kita sudah ustaz, mentang-mentang kita sudah kiai, mentang-mentang kita keturunannya Nabi, kita merasa suci. Tidak bisa digoda oleh goyahnya kehidupan dunia ini. Siapapun akan goyah saat goyah ekonominya, siapapun akan goyah saat goyah rumah tangganya. Maka tidak ada jalan lain. Nas'aluka ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinika. Jagat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini tetap berada dalam agamamu. Karena zaman-zaman sekarang ini memegang agama itu laksana memegang bara api, sangat berat sekali. Maka wa may yasha dzikri rahmah yuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Barang siapa dalam keadaan yang penuh fitnah ini melalaikan dia zikir, memalingkan dia dari ingat kepada Allah, wa may yasha dzikri rahman yuqayyid lahu syaitan, maka akan ditetapkan di dalam hatinya itu akan digoni setan. Yuqayyid lahu fahuwa kharin, dan setan itu akan menjadi teman hidupnya. Bagaimana kita bisa lepas dari kemaksiatan saat setan itu menemani kita dalam kehidupan hari? Jemaah rahimakumullah, itulah pertama di dalam kita menjaga diri kita. Satu, kita mesti sadar, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah orang-orang yang takut kepada Allah dimanapun kita berada, baik di dalam rumah, di dalam masjid, di dalam pasar, di dalam kantor, dan selalulah minta perlindungan kepada Allah. Nas'aluka ya Allah bijahika, bijahi nabika. Yang kedua adalah setelah kita berusaha untuk selalu takwa kepada Allah di mana saja kita berada, di momen waktu kapan saja. Yang kedua,
Khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Kita tahu hak sesama kita. Di dalam pergaulan kehidupan kita, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Kita mesti menghormati hak orang lain. Jangan kita menuntut kewajiban orang lain terhadap kita, sementara kita sendiri tidak bisa memenuhi hak-hak orang lain. Kita lebih mementingkan daripada ego kita sendiri, sementara kita tidak bisa memahami hak-hak orang lain. Kita menuntut orang tua kita untuk sayang kepada kita, orang tua kita untuk memenuhi segala kewajibannya. Kita menuntut istri kita untuk menjadi istri yang soleh, sementara kita mengabaikan hak-haknya. Kita hanya pandai menuntut kewajiban. Anak menuntut kepada orang tua menuntut kepada anak, tapi masing-masing tidak saling memahami atas hak masing-masing. Di sinilah perlunya khuluqin nasbab bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik sesuai dengan kedudukannya. Di dalam ajaran kita agama Islam, kita diajarkan untuk ngajeni itu orang yang lebih tua. Orang tua itu mesti kita hormati, kita sayang. Orang tua dianjurkan oleh agama orang yang lebih tua untuk menyayangi yang lebih muda. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai jabatan, kita mesti hormati. Ini ajaran agama kita. Kita menghormati. Misalnya dulu kita punya teman sekolah, sekarang jadi bupati. Karena teman kita manggil dia jangkar. Ini tidak ada. Meskipun dulu dia adalah teman kita dan sekarang dia sudah menjadi seorang bupati, meski kita dudukkan, kita jaga kehormatannya. Kita panggil Bapak Bupati. Jangan seperti saat menjadi teman kita. Ini apa? Kita mampu memahami hak-hak orang lain. Jangan hanya pandai menuntut daripada orang untuk memenuhi kewajibannya. Demikian juga orang di dalam kehidupan kita memperoleh strata. Ada yang strata kesosialnya tinggi, ada yang rakyat jelata, orang kaya, orang miskin. Orang miskin itu mesti mendoakan kepada orang kaya mengasihi orang miskin. Itu adalah aturan, bukan karena apa-apa, bukan karena minta dihormati. Jangan karena dulu dia teman kita sekarang jadi bupati, hei koncoku, temanku, hormatilah saya karena saya sekarang adalah bupati. Hei, hormatilah saya karena saya ini adalah keturunan daripada kerajaan. Orang yang meminta dihormati itu adalah sesungguhnya dalam kaidah Islam adalah orang yang tidak terhormat. Kali lagi, orang yang minta dihormati karena kedudukannya, atau karena kekayaannya, karena kepangkatannya, karena derajatnya, itu sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar-benar tidak terhormat. Karena orang yang terhormat itu dia tidak akan minta untuk dihormati. Karena semua itu kalau berpegang pada kedudukan masing-masing akan berjalan harmonis. Yang tua akan dihormati yang muda, walaupun orang tua tidak minta aku hormat oleh. Karena orang muda mengetahui haknya orang tua, meski hormat tetap dihormati. Demikian juga orang yang muda, anak-anak, sayangilah saya. Tidak perlu minta seperti itu. Kalau orang tua tahu haknya anak untuk disayangi, maka semua itu akan jalan harmonis. Tapi sekarang tidak. Orang banyak yang membanggakan jabatannya. Orang banyak membanggakan status sosialnya. Misalnya seperti saya itu Trah Mataram. Trah Mataram itu trahnya Wali Songo. Trahnya Wali Songo itu Duriah Rasulullah. Terus saya katakan berarti di dalam darah saya itu ada darah Rasulullah. Kalau kalian tidak hormat dengan saya, berarti kalian suul adab, maka hormati saya. Ini orang yang seperti ini sesungguhnya orang yang tidak terhormat. Namanya orang yang gila hormat. Maka semua berjalanlah dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala,
aturan agama kita. Kalau aturan agama kita dijalankan dengan baik, sebaik-baiknya, khuluqin nas bi khuluqin hasanin, aturan-aturan keagamaan semua akan enak, nyaman, harmonis. Yang terakhir adalah abdu sayyati hasanatan huha. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak bisa menghindar untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita terjerumus dalam kemaksiatan baik yang kita sadari ataupun tidak sadari. Bagaimana? Allah adalah zat yang maha rahman dan rahim. Allah mengajarkan kalau kalian terlanjur berbuat kemaksiatan, abdi sayyati hasanatan huha, maka perbuatan burukmu itu iringilah dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu hasanatan huha, akan melebur daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya, andai kata kita mengeluarkan dana 100.000 untuk berbuat yang tidak, untuk sesuatu yang mungkin tidak ada manfaatnya, maka saat itu kita harus mengimbangi, mengeluarkan 100.000 lebih untuk berjuang untuk suatu perbuatan baik. Artinya ada lebih, karena di dalam ajaran kita mengatakan mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihu. Mangkana, barang siapa yaumuhu, hari ini, khairan min amsi, itu lebih baik dari hari sebelumnya, fahuwa rabihun, maka orang itu beruntung. Artinya kalau kemarin kita menggunakan 100.000 untuk perkara yang subhat, maka seyogyanya kita iringi mengeluarkan 100.000 lebih untuk perkara yang baik. Artinya secara hitung-hitungan dagang tidak rugi. Waman kana yaumuhu sawa'an min amsihi, dan barang siapa yaumuhu, harinya, sawa'an itu sama, min amsihi, dari hari itu, fahuwa khusrun, maka orang itu rugi. Kalau kita kemarin mengeluarkan 100 untuk sesuatu yang subhat, dan saat ini kita mengeluarkan 100 untuk kebaikan, itu dalam aturan agama kita masih dikatakan rugi. Rugi waktu, rugi dan lain sebagainya. Wa man kana yaumuhu syarrun, maka selanjutnya min amsi fahuwa halikun, dan barang siapa hari ini lebih buruk, syarrun lebih buruk min amsihi, daripada hari ini, fahuwa halikun, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang celaka. Itulah jamaah rahimakumullah, 3 hal yang mesti kita perhatikan dalam memperbaiki diri. Kalau kita terlanjur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau pendeknya maksiat, ikutilah perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu bisa melebur daripada semuanya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita ini, sehingga kita nanti saat kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba yang disuruh oleh Allah untuk masuk pada surganya. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ala ma an'ama. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu kama amara wa azama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana wa aslama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma'adha'a dhahru wa aqlama. Salaman tasliman kasiran amma ba'du, wa ya ayuhan nasu taqullah, inna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayata bi mu'minina min ibadi. Faqala jamin qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala malaikatika muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma bi salahi wa taufiq ra'ayatal muslimin wa ru'amatahum wa umara'ahum wa ulata'ahum wa hukama'ahum wa qudhatahum wa ummalahum wa aidillahumma ansarahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufufakum fa'anya tasfiyata sufufa biminta amami sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilma yakin la tarawna jahim. Thumma la tarawnaha 'ayna yakin. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Syami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka dhikrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.